kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama senantiasa untuk saling meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, baik kesempatan kesehatan maupun kesempatan panjenengan dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita menjadi orang yang benar-benar la'allakum tattaqun. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula syafaat beliau senantiasa nanti menjadi pertolongan buat kita semua ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mengingatkan dalam hal keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lakukan selama ini, yang sudah panjenengan kerjakan selama ini, baik yang belum sempurna maupun yang sudah sempurna. Maka kewajiban kita dalam setiap pertemuan ini, kita selalu dan senantiasa mengingatkan, wabil khusus untuk saya pribadi dan umumnya pada jamaah yang ada di sini. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin yang saya baca tadi ayatnya 65. Mungkin panjenengan sudah hafal semua, tapi apa yang terkandung di dalam ayat itu mungkin panjenengan tidak sempat atau belum pernah panjenengan mengamati, meneliti, atau panjenengan sampai detik ini walaupun sudah hafal tapi belum tahu apa tujuan ayat 65 ini. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dianjurkan sesuai dengan protokol kesehatan, kita diwajibkan, justru namanya diwajibkan, untuk senantiasa menutup mulut kita, menutup hidung kita. Ada apa ini? Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kemungkinan ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diuji seperti ini. Kemungkinan yang pertama, karena sudah banyaknya para pemimpin dunia maupun pemimpin yang ada di negara kita ini, apa yang beliau ucapkan tidak sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Kemungkinan yang kedua, panjenengan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tutup mulut ini, masker ini, supaya kita semua kalau berbicara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhati-hati. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita alami ini mari kita setarakan, mari kita kembalikan kepada Al-Qur'an surat Yasin ayat 65 tadi. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi suatu hari nanti ketika panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap apa yang panjenengan perbuat, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut panjenengan semua.
ala afwahihim, semua orang. Allah tidak percaya dengan omongan kita, Allah tidak akan percaya kepada siapapun melalui mulut kita berbicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allah akan memberikan kesaksian kepada badan kita yang tidak mempunyai mulut. Salah satu yang ada di ayat ini adalah panjenengan nanti akan dimintai pertanggungjawaban, tapi yang menjawab bukan mulut kita. Yang pertama adalah kulit panjenengan. Jadi li juludihim. Kenapa? Karena mulut kita sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Yasin ayat 65 itu tadi. Mulut kita ini sudah tidak bisa berbicara. Maka sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan perbuat ketika panjenengan masih hidup di muka bumi ini, pertama yang disuruh berbicara di hadapan Allah adalah kulit panjenengan. Itu yang pertama. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wa tashhadu arjuluhum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbicara kepada kaki-kaki panjenengan. Jadi setelah kulit, kemudian kaki. Kulit ini antik. Ketika diprotes kepada mulut, kulit ini mengatakan, kenapa kamu yang berbicara tidak aku, kata mulut. Kulit menjawab, aku yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan disuruh berbicara oleh Allah. Apapun yang panjenengan lakukan saat ini, berhati-hatilah, karena mulut kita dikunci oleh Allah. Nanti ketika di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang kedua adalah tangan atau kaki panjenengan, saksi yang kedua. Jadi kaki panjenengan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama panjenengan hidup di muka bumi ini. Panjenengan jalan di mana? Kaki yang akan menjawabnya. Kemudian yang ketiga, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sam'uhum, telinga panjenengan. Pendengaran kita ini akan dimintai kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan mendengarkan sesuatu, apakah pendengaran panjenengan untuk mengetahui pendengaran itu apakah untuk kebaikan atau justru untuk kejelekan? Bukan mulut nanti yang berbicara, tapi telinga kita, kuping kita ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering kita lakukan dan kita kerjakan tapi kita tidak menyadari, yaitu tentang mata kita. Wala absarukum, di dalam surat Al-Fusilat, surat Fusilat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada semua badan tubuh kita ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika pertanggungjawaban tentang perbuatan kita di muka bumi ini. Wa absaruhum, mata kita, penglihatan kita ini yang setiap hari kita fungsikan untuk melihat. Apakah itu untuk melihat yang baik atau yang buruk? Kita harus mampu untuk memilah-milah. Kalau selama ini kita tidak mampu mengendalikan mata kita, hati-hatilah.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran seperti ini, maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, percaya kepada Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita ini, mulai saat ini berhati-hatilah panjenengan kita ketika panjenengan berbicara, baik itu kepada kedua orang tua, baik itu kepada tetangga kita, atau kepada teman-teman kita yang ada di kantor maupun teman-teman kita yang ada di luar sana. Yang terakhir, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kuntum tastatirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang panjenengan perbuat ini Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk menyembunyikan perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Semua terekam dalam kehidupan di dunia ini akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh badan kita, seluruh tubuh kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui mulut kita, tapi melalui tubuh kita yang tidak